Malam tahun baru selalu dipenuhi dengan harapan dan kegembiraan, namun tidak untukku. Malam itu, aku tengah merencanakan kejutan kecil untuk pasangan hidupku. Suasana di rumah mertuaku terasa hangat, penuh tawa, dan nyanyian meriah. Ayah mertuaku yang selalu baik hati, seorang pria yang bijaksana dan penuh kasih sayang, duduk di kursi besar dekat perapian, menikmati secangkir teh. Di sebelahnya, ibu mertuaku, wanita yang lembut dan selalu ramah, menyambut tamu yang datang. Namun, ada sesuatu yang tidak biasa malam itu. Saat jam menunjukkan pukul 11.30 malam, suasana tiba-tiba berubah menjadi tegang. Aku merasakan gelisah dalam dada, seolah-olah ada sesuatu yang mengintai di balik kebahagiaan. Aku baru saja selesai menyiapkan kejutan kecil untuk suamiku. Namun aku tidak tahu jika kejutan itu justru akan mengarah pada kejadian yang tak pernah ku bayangkan. Aku memutuskan untuk menuju ke dapur, mengambil sebotol anggur, dan berusaha mengalihkan perhatian diri. Suasana di ruang tamu masih penuh dengan percakapan yang mengalir lancar. Tiba-tiba, langkah kaki berat terdengar mendekat. Aku merasa ada yang mengamati. Ayah mertuaku, dengan senyum lembut khasnya, muncul di ambang pintu. "Ada apa, anakku?" tanyanya, matanya menatapku dengan penuh perhatian, seolah-olah bisa membaca kegelisahanku. Aku terdiam sesaat, mencoba menyembunyikan ketegangan yang kurasakan. Suara kembang api di luar rumah semakin keras, menandakan pergantian tahun. Aku berusaha tersenyum, berusaha mencairkan suasana, namun ketegangan itu tak bisa aku hilangkan. "Apa yang kamu lakukan di sini sendirian?" lanjutnya dengan nada yang penuh rasa penasaran. Aku berusaha menjawab dengan tenang, berusaha mengalihkan percakapan. "Hanya menikmati sejenak, Ayah. Semua baik-baik saja." Namun, matanya tetap tajam memandangku. Seperti ada yang tidak beres. Aku merasa seperti ada sesuatu yang harus ku sembunyikan. Sesuatu yang jika diketahui akan mengubah semuanya. Malam itu, aku sadar bahwa perasaan yang tadinya aku anggap biasa ternyata penuh dengan pertanyaan besar yang belum terjawab. Namun, tanpa aku duga, apa yang terjadi selanjutnya akan mengubah segala yang ku ketahui tentang ayah mertuaku dan tentang diriku sendiri. Kegelisahanku semakin memuncak. Ayah mertuaku masih menatapku dengan tatapan yang penuh misteri. Seolah-olah ada yang ia ketahui, namun ia enggan untuk mengungkapkan. Aku merasakan ada sesuatu yang aneh, seperti ada perasaan yang terpendam yang muncul di permukaan, tak bisa disembunyikan. "Ayah, ada yang ingin aku bicarakan," ujarku dengan suara bergetar. Aku merasa seolah-olah semua yang telah terjadi malam itu mulai terjalin dalam benakku. Apa yang akan aku katakan selanjutnya bisa merubah segala hal, atau mungkin bahkan menghancurkan segalanya. Ayah mertuaku mengangguk perlahan, memberi isyarat bahwa ia siap mendengarkan. Tapi kali ini, bukan hanya suaraku yang terbungkam. Perasaan cemas yang menggelayuti di dalam dadaku semakin berat. Aku tahu, jika aku melangkah terlalu jauh, mungkin semua hubungan ini akan hancur begitu saja. Namun, dalam sekejap, suasana menjadi lebih gelap. Di luar, langit semakin larut, sementara suara-suara di ruang tamu mulai mereda. Semua orang terfokus pada hitungan mundur menuju pergantian tahun yang semakin dekat. Namun aku tahu, ini bukan hanya tentang pergantian angka di kalender. Ini adalah titik balik dalam hidupku yang mungkin akan mengubah segalanya. Ketika detik terakhir menuju tengah malam, perasaan itu datang lagi, semakin kuat. Tiba-tiba, suara pintu terbuka dengan keras. Istriku masuk dengan cepat, wajahnya sedikit pucat, namun tampak berusaha tenang. "Ada apa, sayang?" tanyaku, khawatir melihat raut wajahnya yang penuh kecemasan. Istriku tak menjawab langsung. Ia menatap ayah mertuaku yang masih berdiri di dekat pintu. "Ayah, aku ingin bicara." Ketegangan yang mencekam ini semakin terasa. Aku bisa merasakan jantungku berdetak lebih kencang, sementara tatapan ayah mertuaku semakin tajam. Sepertinya ada sesuatu yang besar yang sedang terjadi, sesuatu yang aku tidak ketahui. Aku tahu, dalam hidup ini tidak ada yang kebetulan. "Ada apa, Ayah?" tanya istriku dengan lembut, tapi suaranya sedikit bergetar. Aku melihat matanya berkilat, mencurigai sesuatu yang tak bisa kutangkap. Ayah mertuaku menarik napas panjang dan berkata pelan, "Kadang-kadang, kita tidak bisa menghindari kenyataan, anakku.
Beberapa hal harus terungkap, meskipun kita tidak siap. Aku merasa seperti dunia ini sedang berputar begitu cepat. Semua yang sebelumnya tampak normal, tiba-tiba berubah menjadi serba tidak pasti. Kenapa kata-kata itu begitu berat? Apa yang sebenarnya ingin ia katakan? Dalam keheningan malam itu, pergantian tahun terasa sangat lambat, tapi detik-detiknya membawa ketegangan yang tak terhindarkan. Aku merasa seperti berada di ujung jurang, dengan langkah yang tidak pasti ke depan. Pikiranku berkelana, mencoba merangkai semua potongan puzzle yang ada. Apa yang sebenarnya tersembunyi? Dan tiba-tiba, ayah mertuaku berbicara lagi, kali ini lebih tenang namun penuh dengan pemahaman yang sulit kuterima. Aku tahu, anakku, aku tahu semuanya. Kata-kata itu membuat seluruh tubuhku kaku. Tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Malam ini bukan hanya tentang perayaan tahun baru, tapi juga tentang mengungkapkan rahasia yang selama ini terpendam. Namun, apa yang akan terjadi setelah ini? Bisakah hubungan kami tetap utuh? Atau justru ini adalah awal dari berakhirnya segalanya? Kata-kata ayah mertuaku menggema di kepalaku, memutar balik seluruh dunia yang aku kenal. Aku menatapnya dengan mata terbuka lebar, berusaha mencari makna di balik kalimatnya yang penuh berat itu. Aku tahu semuanya. Kalimat itu terus terngiang-ngiang, mengusik ketenanganku. Aku bisa merasakan tanganku mulai berkeringat, dada terasa sesak. Apa yang sebenarnya ia tahu? Apa yang sebenarnya ia perhatikan? Istriku, yang tadi tampak cemas, kini terlihat jauh lebih gelisah. Aku melihat matanya yang mulai berkaca-kaca. Ia mencoba menahan perasaan, tetapi ketegangan yang tercipta begitu kuat, bahkan lebih kuat daripada suara kembang api yang bergemuruh di luar rumah. Malam ini, bukan hanya pergantian tahun yang akan aku hadapi, melainkan juga kenyataan yang mengerikan. Ayah, apa maksudnya? Suara istriku hampir tidak terdengar, terhimpit oleh perasaan takut dan cemas yang menggantung di udara. Ayah mertuaku tetap berdiri diam, menatap kami berdua dengan mata yang penuh dengan pemahaman. Namun, matanya bukan hanya menunjukkan kasih sayang, ada sesuatu yang lebih dalam di sana. Sesuatu yang menuntut pengakuan. Aku tahu tentang hubungan kalian. Jawabnya, pelan tapi pasti. Aku tahu tentang apa yang terjadi di antara kalian berdua. Aku terdiam. Wajahku berubah pucat. Rasa takut yang tadi bersembunyi kini muncul dengan jelas. Aku menoleh ke arah istriku. Rasa cemas yang menghantui kami berdua kini menjadi nyata. Ayah mertuaku mengerti lebih banyak daripada yang kami duga. Segala upaya kami untuk menjaga rahasia itu tampaknya telah runtuh dalam sekejap. Ayah, tolong. Suara istriku bergetar, hampir tidak bisa mengucapkan kata-kata itu. Wajahnya menunjukkan kesedihan yang mendalam. Aku tahu betul perasaan itu. Ini adalah titik terendah yang tidak pernah kami bayangkan. Ayah mertuaku menghela napas panjang, langkahnya mantap saat ia mendekati kami. Ada kehangatan yang luar biasa dalam setiap gerakannya, meskipun kata-katanya penuh dengan kejujuran yang menyakitkan. Aku sudah tahu selama ini. Tidak ada yang bisa disembunyikan dariku, terutama ketika yang disembunyikan adalah hal yang penting. Aku merasa seperti dunia ini semakin rapuh. Setiap detik yang berlalu terasa seperti berabad-abad. Aku tahu, malam ini akan mengubah segalanya. Tak hanya hubungan kami, tetapi juga cara kami melihat dunia dan satu sama lain. Aku hanya ingin kalian bahagia, lanjut ayah mertuaku, dengan nada lebih lembut. Namun, kebahagiaan yang dibangun di atas kebohongan tidak akan bertahan lama. Kalian harus saling jujur. Aku menatap istriku. Mata kami bertemu dalam hening yang mencekam. Kebenaran telah terungkap, namun ini baru awal dari segalanya. Kami harus menghadapi kenyataan ini bersama, meskipun berat. Pada malam pergantian tahun ini, kami tidak hanya melewati waktu, tetapi juga melewati sebuah ujian besar dalam hubungan kami. Tidak ada lagi yang tersembunyi. Tidak ada lagi jalan keluar dari kenyataan. Hanya ada pilihan untuk menghadapi dan menerima. Namun, di tengah malam yang panjang itu, ada secercah harapan yang tumbuh, meskipun kecil. Mungkin, dengan kejujuran dan saling memahami, hubungan kami bisa bertahan. Tapi, apakah kami siap untuk itu? Pada akhirnya, pergantian tahun ini bukan hanya tentang perayaan, tetapi tentang memulai babak baru dalam hidup kami.